Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada program yang sama, yakni Tahsinul Qiraah, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan memperbaiki bacaan kita pada surah Al-Buruj, di mana surah Al-Buruj ini terdiri dari 22 ayat yang insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai untuk tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Buruj dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhudin qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum
jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takrib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, sudah saya bacakan surah Al-Buruj dari ayat 1 sampai ayat 22 dengan menggunakan lagu Bayati. Sekarang kita lanjutkan program kita atau pelajaran kita Tahsinul Qiraah, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Buruj dimulai dari ayat 1. Sebelum kita mulai, mari kita membaca ta'awud dan basmalah bersama dengan menggunakan lagu Ros. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Hati-hati di situ wa diawali dengan huruf wawu. Artinya apa? Sudah sering saya sampaikan, huruf wawu itu syafatain. Ya, pertama kita harus mencucu terlebih dahulu, kemudian kita tarik. Wah, ya, jangan sampai was. Ya. Kalau enggak seperti itu, nanti bunyinya jadi was. Ya, jadi mencucu dulu, kemudian ditarik. Wah, wah, wah. Ya. Kemudian wasa, di situ ada al-ta'rif bertemu dengan huruf sin, maka termasuk bacaan idgham syamsiyah. Artinya apa? Al-ta'rif yang ada di situ, alif lam yang ada di situ tidak dibaca, langsung dileburkan masuk kepada huruf sin. Wassa, wassa, ya, hati-hati bacaannya wassa. Wassamai, ya.
Ma'i. Nah, di situ ada apa? Bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sering saya sampaikan. Mad wajib muttasil yakni apabila ada mad tabi'i, kemudian di situ bertemu dengan huruf hamzah yang ada dalam satu kata. Ya. Jadi was-sama'i artinya langit, ya, satu kata was-sama'i, maka dia namanya bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjangnya berapa? 2,5 alif atau 5 harokat. Was-sama'i, ya, hati-hati jangan sampai panjangnya kurang, was-sama'i, jangan sampai panjangnya juga berlebih. Jadi paskan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian di situ setelah was-sama'i ada dha, ya. Hati-hati, huruf dha juga sering saya sampaikan bahwa pengucapannya yakni harus ujung lidahnya digigit, dha, ya. Jangan sampai da. Kalau ujung lidahnya tidak kita gigit atau tidak di ujung lidahnya tidak digigit, maka bunyinya da, ya. Jadi untuk membedakan antara da dan dha adalah ketika membunyikan huruf dha, maka ujung lidahnya harus digigit, dha, ya. Was-sama'i, ya. Dha di situ ada fathah diikuti alif, maka harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Was-sama'i dzati, ya. Ti, hati-hati pengucapan huruf ta. Ta itu adalah huruf yang ada hamesnya, ya. Sering saya sampaikan tati tubant, ya. Untuk belajar masih banyak dari kita yang kadang pengucapan huruf ta itu tidak pakai hames. Was-sama'i dzatil, til, ya. Dari ti, til, tati tubant, tutan tanitatna minal mutni matitan tanita, ya. Jadi huruf ta, ya, jadi harus ada hamesnya. Was-sama'i dzatil, idzatil, bu, tilbu, ya. Di situ ada izhar qamariyah atau al-ta'rif yang bertemu dengan huruf ba, maka al-ta'rifnya dibaca berbeda dengan wassa. Di situ juga al-ta'rif, tapi karena idgham syamsiyah maka alif al-ta'rifnya tidak dibaca. Kemudian tilbu, di situ al-ta'rif yang dinamakan dengan izhar qamariyah maka harus dibaca. Jangan sampai lepas. Tilbu, jangan sampai tilebu, ya. Jadi harus benar-benar ditekan, jangan sampai ada pantulan. Was-sama'i dzatil bu, was-sama'i dzatil bu, ya. Buruj. Nah, hati-hati di sini. Di situ huruf jim termasuk adalah huruf qalqalah, ya. Kita mereview kembali huruf qalqalah ada berapa? Ada 5, yakni ba, jim, dal, tof, to, kof. Ba, jim, dal, to, kof. Atau biasa kita singkat baju di toko untuk mempermudah kita dalam menghafal huruf-huruf qalqalah, ya. Jadi baju di toko, ya. Ba, jim, dal, to, kof. Ketika bertemu dengan 5 huruf tadi, ya, maka ketika huruf tersebut mati di tengah-tengah, namanya qalqalah sughra, harus dipantulkan, ya. Ketika mati di akhir ayat atau sukun di akhir ayat, ya, maka dia namanya qalqalah kubra. Artinya apa? Pantulannya harus lebih kuat. Was-sama'i dzatil buruj. Nah, jangan sampai buruj. Nah, gak boleh, karena seakan-akan kita menambahkan huruf hamzah pada setelah qalqalah tadi, setelah huruf jim tadi. Nah,
Jadi hati-hati mulai sekarang ketika kita sudah tahu ilmunya, kita fungsinya belajar tahsin ini ya, kita sudah mengetahui bahwasanya ketika wakaf itu tidak boleh pakai j ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, jadi harus apa namanya, ujungnya tidak boleh pakai buruj ya, nggak boleh buruj. Was-samaa'i dzatil buruj ya. Bisa dipahami ya. Sekarang kita bersama ayat 1, kita baca bersama ayat 1. 1, 2, 3. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, seperti itu ya. Jadi ayat pertama, was-samaa'i dzatil buruj. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Ya. Surat Al-Buruj ayat yang kedua. Al-Buruj ayat yang kedua. Ya. Surat Al-Buruj ayat yang kedua ini diawali dengan huruf wa lagi, wawu. Ya. Jadi wa ya. Jangan sampai wal, jangan sampai wa, tapi wa. Walya ya. Walya. Nah, di situ ada al ta'rif lagi bertemu dengan ya, maka al ta'rifnya namanya izhar qamariyah, jadi dibaca walya ya. Kemudian yaumi itu namanya harful lin atau huruf lain ya. Huruf lain itu jangan sampai kita bacanya yaumi ya, tapi wal yaumi wal yaumi ya. Kemudian setelah wal yaumi ada wal yaumil mau ya. Ada al ta'rif juga bertemu dengan mim, mau, jangan mau ya. Wal yaumil mau ya. Sama dengan wal yaumi, sama dengan wal yaumi. Jadi namanya huruf lain tidak boleh dibaca au, tapi au. Wal yaumil mau ya. Au ya, hati-hati huruf ain. Ain itu ada di tengah tenggorokan. Jangan sampai maut tapi mau au. Uba ya. Jadi harus di sininya ada di tengah-tengah tenggorokan. Uba. Ani ana minal mu'ani ani. Jadi di tengah huruf ain itu harus ada di tengah tenggorokan, maaf ya. Wal yaumil mau'ud. Di situ kita ketemu lagi dengan huruf qalqalah. Ya, tadi huruf qalqalah ada 5. Baju di toko. Nah, ini termasuk baju di toko? Termasuk huruf dal adalah masuk ke huruf qalqalah. Maka harus ada pantulan, dan ingat pantulannya tidak boleh ada harful hamzah atau penambahan huruf hamzah. Wal yaumil mau'ud. Nah, jangan wal yaumil mau'ud. J dihilangkan. Jadi harus murni kembali ke bunyi hurufnya, makharijul huruf, sifatul hurufnya. Tidak ada penambahan hamzah di akhir. Wal yaumil mau'ud. Nah, kita baca bersama. 1, 2, 3. Wal yaumil mau'ud. Sekarang kita ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat 2 bersama. 1, 2, 3.
was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Ya. Wasya, hati-hati, wawu huruf tipis, shinnya huruf tebal. Jadi jangan sampai wawunya yang tipis tadi ikut kita baca tebal. Wasya. Jadi wasya, wasya. Ya. Sya itu sifatnya rokhawah, artinya apa? Banyak hembusan, harus tebal. Wasya, jangan sampai wasa kurang. Wasya, jadi harus kita tebalkan karena sifatnya huruf shin adalah rokhawah. Wasya, ya. Wasyahi. Nah, hati-hati, ha harus jelas, jangan lari ke ha. Kalau kita haknya tidak ditekan, maka nanti larinya ke ha karena terlalu sedikit hembusannya. Wasyahi. Ya, jadi harus jelas haknya. Wasyahi diwa. Ya, diwa di situ adalah idgham bi gunnah, di mana ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ya, ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, ya, namanya idgham bi gunnah. Hurufnya idgham bi gunnah ada 4, ya, wawu, mim, nun, ya. Ingat-ingat, idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, ya, wawu, mim, nun, namanya idgham bi gunnah. Artinya apa kalau idgham itu? Ketika mendengung harus masuk ke rongga hidung. Wasyahidimu. Nah, harus masuk ke rongga hidung. Ketika kita bacanya wasyahidiu, lah, kalau belum masuk ke rongga hidung, itu namanya belum termasuk bacaan gunnah. Jadi ketika kita membunyikan gunnah, itu ketika mendengung harus masuk ke rongga hidung. Jadi coba praktik sendiri di rumah, ya. Yang ada di studio, baik yang di studio maupun di rumah, praktek sendiri pengucapan idgham bi gunnah itu masuk ke rongga hidung. Wasyahidimu. Nah, jadi harus sampai masuk. Ketika tidak ada dengungan di rongga hidung, berarti idgham bi gunnahnya belum sempurna, ya. Wasyahidimu. Nah, jadi harus masuk. Kemudian wamash, nah, saya tekankan kembali, shin adalah huruf yang rokhawah, artinya harus ada banyak hembusan. Mash, nah, harus tebalkan. Wamash, wasyahidi, wamash, nah, wamash hud, ya, hud, ya. Kemudian kita ketemu lagi dengan qalqalah. Jadi ini jadi surah Al-Buruj ini pada akhir ayatnya semuanya adalah huruf qalqalah, kecuali hanya di akhir ayat 22, ya, huruf dha mahfuz, bukan qalqalah. Dari ayat 1 sampai 21, ya, ini adalah masuk ke huruf qalqalah. Artinya apa? Kalau kita belajar pengucapan qalqalah, kita bisa membaca surah Al-Buruj karena di akhir ayat, di ujung ayat, semuanya hurufnya huruf qalqalah. Wa syahidi wa mashhud. Ya, jadi harus ada pantulan. Coba baca bersama. Kak Lili, wa syahidi wa mashhud. 1, 2, kita baca bersama ayat ketiga. Wa syahidi wa mashhud. Nah, bagus. Alhamdulillah. Kita sudah mempelajari ayat 1 sampai ayat ketiga. Sekarang kita masuk ke ayat keempat. Ya. Qutila, hati-hati, ko tebalkan, ku, ya, jangan sampai ku. Kalau ku nanti seperti kita mengucapkan huruf kaf,
tebalkan, jangan ku ya. Kutila, hati-hati di situ tidak ada fathah atau tidak ada ya sukun atau tidak ada dhammah atau waw sukun. Jadi harus cepat, tidak boleh molor sampai kepanjangan. Kutila ya. Jangan ku, tebalkan kutila ya. Kutila nah, hati-hati, hamzahnya huruf tipis, shadnya itu huruf tebal. Jangan hamzahnya ikut tebal, nah, tipiskan dulu a, kemudian baru masuk ke shadnya ditebalkan ya. Kutila tebalkan kutila ya. Ya, hanya jelaskan kalau itu huruf H, jangan sampai tercampur dengan kho atau H. Kebanyakan kita kalau mengucapkan huruf H itu nah, kurang bersih atau nah, kemasukan huruf kho atau kemasukan huruf H. Jadi hati-hati, huruf H itu adalah huruf yang bersih. Ya. Ya. Qutila ashabul nah, beda lagi dengan kho. Kho itu huruf tebal, jadi harus jelas. Kho, khi, khu, kho, khi, khu, bakh ya. Kho, khi, khu, bakh ya. Qutila ashabul nah, jadi harus tebal. Kalau bahasa kita itu ngorok ya, seperti orang ngorok. Jadi kho itu harus tebal karena dia termasuk huruf yang tebal. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ketemu lagi dengan qalqalah. Jadi bunyinya dud, bukan dud tapi dud. Qutila ashabul ukhdud. Coba bersama. 1, 2, 3. Qutila ashabul ukhdud. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari dari ayat 1 sampai 4. Kita baca dulu bersama, kemudian praktik ya. Kita baca dari ta'awud, dari a'udzu sampai ayat keempat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Ya, coba yang di rumah diikuti, kemudian yang di studio monggo Kak Lili baca dari ta'awud ya, dari a'udzu sampai ayat keempat. Praktik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyama'i dzatil buruj. Ya, bagus. Wassa, sanya tipiskan. Wassa. Lagi. Wassama'i dzatil buruj. Bagus. Wal yaumil Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Sekali lagi. Wal yaumil maw'ud. Bagus. Lanjut. Wasya langsung. wasyahidin wa mashhud. Nah, hati-hati, sudah saya sampaikan tadi. Dengung.
hidiwa, sambil masuk ke rongga hidung, hidiwa, wa syahidi wa mashhud. Lagi, wa syahidin wa mashhud. bagus. Lanjut, Kutila ashabul ukhdud. iya bagus. Alhamdulillah sudah kita praktekkan ya pelajaran kita dari ayat 1 sampai 4. Kita lanjut sekarang ayat yang kelima ya. Untuk yang ada di rumah ya, yang menyimak dari rumah bisa dipraktikkan sendiri sambil menyimak ya. Kemudian kita langsung sekarang masuk ke ayat yang kelima. Anna ya. Sering saya sampaikan, ketika ada nun dan mim yang bertasydid maka bunyinya adalah gunnah, yang artinya tidak perlu ditekan. Jadi nggak usah anna. Nah, jadi cukup mengalir saja. Anna mengalir, nggak perlu ditekan, tapi didengungkan. Anna ya. Annari, annari ya, hati-hati roknya rok tarkik karena roknya harokatnya kasroh. Annari dha ya, dha, hati-hati dha ujung lidah gigit. Annari dhatil waqud. Ya, ini karena wa itu huruf tipis, qaf huruf tebal. Hati-hati kadang kita wawunya ikut tebal. Waqud ya. Enggak ada huruf wa, adanya wa ya. Huruf wa enggak ada, adanya huruf wa. Jadi hati-hati. An-nari dzatil waqud. Wa, sempurnakan dulu wa. An-nari dzatil waqud. Nah, an-nari dzatil waqud. Ya. Dan qalqalahnya juga jangan sampai lupa ya. Pantulannya kadang kita lupa. An-nari dzatil waqud ya, qalqalahnya tidak tampak, jadi harus ditampakkan pantulan dari qalqalah tadi. An-nari dzatil waqud. Nah, coba kita baca bersama ayat yang kelima. 1, 2, 3. An-nari dzatil waqud. Nah, bagus. Kita masuk ke ayat yang ke-6. Idhum. Hati-hati, idh ya. Idhnya tidak boleh putus. Idhum ya. Idhum. Jadi zal itu ujung lidah kan digigit, ya. Kemudian tidak boleh dilepas. Jadi jangan idhum langsung. Idhum jangan sampai lepas. Ya, sifatnya rokhwa jangan sampai lepas. Idhum ya. Idhum ya, haknya harus jelas. Idhum ala mim sukun ketemu ain maka namanya izhar syafawi, tidak boleh dibaca dengung. Ilhum langsung. Ilhum alaiha, alaiha. Ilhum alaiha qu'ud. Ya, qaf huruf tebal, ain kemudian ketemu dengan dal yang kita wakofkan, jadi harus dibaca qalqalah. Ilhum 'alaiha qu'ud. Bisa ya? Bersama 1 2 3. Ilhum 'alaiha qu'ud. Bagus. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-7. Wa ya, wa. Saya sering sekali mengingatkan kalau wa itu jangan sampai kita bacanya wahum ya. Jadi mencucukan dulu wa baru kita tarik wahum ya. Wahum ala mim sukun ketemu ain lagi maka izhar syafawi lagi dan tidak boleh mendengung lagi. Wahum ya. Wahum ala. Nah, hati-hati lamnya di situ ada fathah berdiri maka panjangnya
satu alif atau dua harokat. Wahum ala ma yaf'a, ya, yaf'a, di situ ada hamznya, yaf'a, fa, fi, fu, faf, ya, yaf, ya. Jadi jangan sampai lepas teman. Yaf'a, ya. Wahum ala ma yaf'a, jangan yaf'a, ya. Jadi harus nyambung, tidak ada yang terputus. Wahum ala ma yaf'alu, wahum ala ma yaf'aluna, aluna, ya. A'i'u, wahum ala, ya, hati-hati jangan sampai kita tentukan dengan hamzah jadi a. Wahum ala ma, wahum ala ma yaf'aluna, wahum ala ma yaf'aluna bilmu, ya, bilmu. Nah, jadi di situ ada lam sukun, maka tidak boleh dipantulkan, nggak boleh bilmu, ya, bilmu, jangan sampai terpantul. Wahum ala ma yaf'aluna bilmu, ya, mu. Di situ mu itu hamzah, jangan sampai mu, ya. Kadang-kadang kita terlalu enjoy, terlalu keenakan sampai hamzah itu kita tukar dengan ain jadi bil mu'mini, ya. Atau kita terlalu difasih-fasihkan, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi porsinya kalau hamzah ya baca hamzah, porsinya ketika baca ain ya dibaca ain, ya. Jadi jangan sampai ditukar, hamzah dijadikan ain dijadikan hamzah. Di situ bil mu'mi, ya. Jelaskan bahwa di situ hamzah bukan bil mu'mi, ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'mini, ya, ni panjang satu alif. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina, mu'minina panjang, ada kasrah ketemu ya sukun, maka dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shin tebal, syuhud. Hati-hati ketemu qalqalah lagi. Pokoknya kita al-buruj ini full dengan qalqalah. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bagus, ya. Satu ayat lagi baru kita praktik. Sekarang ayat ke-8. Wa, ya. Hati-hati, ini diawali dengan wa. Mencucukan dulu, syafatain sifatnya, mencucu baru ditarik wa, ya. Wa ma, panjang satu alif. Wa ma naqomu, panjang. Di situ ada dhammah, diikuti wawu sukun, namanya matobi'i, panjangnya satu alif. Wa ma naqomu minhum ya, semuanya tidak ada yang dengung, minhum ya. Di situ minhum nun sukun ketemu dengan ha, ya, bacaan idhar halqi, minhum kemudian mim sukun ketemu dengan hamzah, namanya idhar syafawi. Minhum wa ma naqamu minhum jadi harus jelas, jangan minhum terlalu lama, jadi harus benar-benar jelas, jangan sampai ada dengungan. Wa ma naqamu minhum harus jelas. Kemudian di situ illa, lamnya ada tasydid, maka harus ditekan. Illa cukup ditekan, jangan terlalu lama. Kadang kita terlalu lama jadi illa salah juga, kurang pas. Jadi harus ditekan illa ya, jadi harus
tekanan saja, tidak pakai dengungan. Wa ma naqamu minhum illa, ya. Wa ma naqamu minhum illa. Nah, kita berjumpa dengan mad wajib munfasil. Sudah saya sampaikan tadi mad wajib mutasil, sekarang kita ketemu dengan mad jaiz munfasil. Maaf, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di lain kalimat. Kalau was-samai satu kalimat, satu kata, artinya langit. Lah, di sini kita bertemu dengan illa ayyuminu billah. Berbeda, illa satu kata sendiri, ayyuminu billah satu kata sendiri. Jadi di lain kata, itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya sama, yakni 2,5 alif atau 5 harokat. Wa ma naqamu minhum illa ayyu. Kita ketemu lagi dengan idgham bi gunnah, yakni apabila ada fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin atau nun sukun ketemu dengan salah satu huruf ya, wawu, mim, nun, ya, maka namanya idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, wawu, mim, nun. Ayu, nah, itu harus mendengung. Dan idgham bi gunnah saya sampaikan kembali, mendengungnya harus masuk ke rongga hidung. Ayu. Nah, kalau belum masuk itu belum masuk ke idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah ketika mendengung, idgham, ya, namanya idgham, itu mendengungnya harus masuk ke rongga hidung. Kalau belum masuk berarti belum sempurna bacaan idgham bi gunnah. Nah, ketika masing-masing praktik di rumah maupun yang di studio, ya. Jadi praktik membaca idgham bi gunnah ketika sudah masuk ke rongga hidung maka sudah benar. Kalau belum masuk berarti belum benar. Jadi harus benar-benar masuk ke rongga hidung memang. Harus masuk. Ya, itu idgham bi gunnah. Wa ma naqamu minhum illa masuk. Yuk nih, ketemu lagi dengan hamzah disukun, jangan sampai terlepas jadi yu, jangan sampai terlepas jadi ain. Jadi harus benar-benar hamzah itu bacanya yuk, jangan yuk, ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyu minu, panjang satu alif, minu billahi, ya. Billahi ini namanya bacaan lafaz Allah yang dibaca tarkib atau lafaz Allah yang dibaca tipis, ya. Billahi, ya, adalah ketika lafaz Allah, ya, Allah didahului dengan harokat kasrah, maka namanya bacaan lafaz Allah yang dibaca tarkik. Jadi bunyinya la. Lah, ketika lafaz Allah didahului dengan harokat fathah atau dhammah, maka dibaca Allah, ya. Jangan sampai kita bacanya biwa, ya. Jadi ketika lafaz Allah itu didahului harokat kasrah, maka bacanya harus la, billahi, ya. Ya, lafaz Allah yang didahului kasrah maka bacaannya jadi tarkik, bunyinya la. Tapi kalau didahului fathah atau dhammah maka bunyinya tafkhim, tebal, dibaca Allah, Rasulullah, Rasulallah. Tapi kalau didahului harokat kasrah maka bacanya Rasulillah, ya, seperti itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi, ya, jadi bacalah billahil ya, hil'a. Jadi idhar qamariyah, hil'a, pengucapan a-nya fungsinya ya ini ada di tengah tenggorokan, bil'a,
zizil. Nah, hati-hati zanya jangan sampai ya. Kadang kalau kita za gak ada tekanan maka bunyinya jadi azizil. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Jadi harus dijelaskan za itu zakat, jangan yakat, zakat ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ha bersih, mid. Kolahnya tampakkan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, coba kita baca bersama ayat 8. Ini agak panjang ya, jadi ambil nafas ya. Ambil nafas, persiapan dulu biar kuat sampai ke satu ayat. 1, 2, 3 bersama. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, sekarang kita praktik dari ayat 5 sampai 8. Sebelum kita praktik, kita baca dulu. Kita baca lagi ya ayat 5 sampai ayat 8 biar tambah lancar. Bersama 1, 2, 3. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Bagus ya. Sekarang yang di rumah dipraktikkan dan yang studio juga dipersilahkan untuk dipraktikkan dari ayat 5 sampai ayat 8. An-nari dzatil waqud. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma Ala panjang. Wa hum 'ala ma yaf'alun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Hati-hati nanya pendek. Minina syuhud. Lagi. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bagus. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ini mungkin kendalanya di nafas ya. Jadi ada 2 kesalahan tadi. Kurang mendengung. Ini mendengungnya harus 3 ketukan atau 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi harus mendengung kali ini. Minu billahil azizil hamid. Diulangi lagi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Minu banyak. Minu billah. Lagi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minuna billah. Enggak ada nanya. Minu billah. Illa
illa ayyuminu billahil azizil hamid. Bagus. Sekali lagi biar tambah sempurna. Wa ma naqamu Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. bagus ya. Meskipun enggak apa-apa nafasnya agak dan nanti latihan nafas. Jadi sering saya sampaikan nafasnya pakai apa? Perut. Jadi memang butuh latihan, oke? Tapi yang penting bacaannya sudah pas, sudah bagus bacaannya. Sekarang kita masuk ke ayat yang 9, ayat ke-9. Allah, di situ adalah lamnya ada tasdid, jadi dibaca Allah, Allah ditekan. Allazi, jangan sampai tidak digigit ujung lidahnya. Kalau tidak digigit maka bunyinya jadi allazi. Ya. Banyak sekali saya mendengar dari beberapa dari kita ya yang bacanya masih allazi, allazi, allazi. Itu problemnya karena baca the itu ujung lidah tidak digigit, maka bunyinya pasti allazi. Halo. Tapi kalau kita menggigit ujung lidah kita, ketika membunyikan the, maka bunyinya jadi allazi. Ya.
Kemudian setelah itu di situ ada qaf lam ya, atau al-waqfu aula. Artinya apa? Maka ketika kita berhenti itu lebih baik. Apabila kita wasol juga boleh. Cuman al-waqfu aula, maka lebih baik berhenti. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Kita berhenti saja ya. Lanjut. Wallah, jadi wallah, jangan wawwa, nggak ada huruf wa, ya, adanya huruf wa. Ya, kebanyakan dari kita wallahu ala seperti itu. Sempurnakan dulu wanya. Wallah, wallahu, wallahu. Nah, inilah fungsinya kita belajar tahsin, ya. Fungsinya kita memperbaiki bacaan. Karena banyak sekali dari kita yang bacanya masih wallahu ala, wallahu ala, wallah. Wallah. Wah, enggak ada huruf wa. Wa itu enggak ada huruf wa. Berarti huruf fa. Ya. Jadi wallahu, wallahu, wa-nya huruf tipis, sempurnakan dulu baru kita mengucapkan lafaz Allah yang tebal. Jangan wawu-nya ikut tebal jadi wawa. Banyak sekali kan? Ya. Kita jumpai di mana-mana bacanya wallah, wallah, wallah. Wah, sempurnakan dulu. Wallah, wallah, ya. Kemudian lafaz Allahnya dibaca tafkhim atau tebal karena wawunya tadi harokatnya fathah. Ya. Kalau tadi billahi harokatnya sebelum lafaz Allahnya kasrah maka bunyinya la. Lah, ini sekarang contohnya lafaz Allah yang dibaca tebal atau tafkhim karena sebelum lafaz Allah harokatnya fathah. Jadi wallah, 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 ya. Setelah mempelajari ini, kita belajar dilatih di rumah, jangan sampai pengucapan wallahi jadi wawwa lagi. Banyak sekali masih wawwa, wawwa, wawwa. Nah, coba ada nggak huruf hijaiyah yang bunyinya wa? Nggak ada. Jadi adanya wa, wawwa. Wallahu ala, ya. Wallahu ala kulli, wallahu ala kulli, ala panjang ada fathah berdiri, kulli, kulli, ya. Jadi pengucapan huruf ka, kaki kubak, kaki kubak, ada habisnya. Jangan kulli tapi kulli, kulli. Wallahu ala kulli, kulli, ya. Wallahu ala kulli, ya, ka. Wallahu ala kulli. Lamnya ada tasydid jadi harus ditekan. Wallahu ala kulli syai. Nah, di situ adalah harful ladzi. Artinya bunyinya harus syai, jangan syai. Syai. Wallahu ala kulli syai. Insya. Ya, di situ ada ikhfa. Sudah sering saya ingatkan bahwa ikhfa itu artinya samar, yang artinya ketika kita membunyikan ikhfa maka harus siap-siap mengucapkan huruf setelahnya. Insya, insya, ya. Jadi shin itu huruf tebal, maka ketika mendengung sudah harus ditebalkan. Jadi kita biar bisa membedakan mana yang insa, mana yang sin dengan mana yang insya. Nah, jadi harus beda. Mana yang ikhfa-nya itu huruf sin, mana yang ikhfa-nya itu huruf shin. Jadi insya, tebalkan insya. Tapi ketika ikhfa-nya itu huruf sin maka insa, insa, tipis, insa. Ya, ketika ikhfa-nya huruf shin, insya, sudah ditebalkan. Wallahu ala kulli syai'in syah, tebalkan. Syahid, shin huruf tebal, ha huruf tebal. Syahid. Nah, kalau-kalahnya juga jangan lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jawab bersama wallah. 1, 2, 3. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-10.
Ini karena ayatnya panjang, jadi kita bagi dua ya. Kita wakaf di summalam yatubu ya. Kita wakaf di summalam yatubu. Dari awal inna, mendengung karena dia bacaan gunna. Innallah. Ya, ini bedanya. Ketika huruf nun ditasydid dengan huruf lain ditasydid, maka yang nun mendengung, yang satunya ditekan. Innalladzina dikit. Lazina, jangan sampai masih ada yang pengucapannya allazi gitu ya. Jadi harus dikikit ujung linya. Innallazi lazi ya. Innalladzina panjang. Innalladzina fatanul di situ fatanul ya, ada wawunya tapi tidak dibaca, namanya wawu athaf ya. Jadi langsung ke fatanulmu ya, fatanulmu, jangan sampai ada yang baca fatanul, tidak, di wawu di situ dianggap hilang ya, lebih mudahnya seperti itu. Innalladzina fatanulmu, langsung, dan jangan sampai ada yang terlepas. Artinya apa? Jangan ada pantulan. Fatanul jangan fatanulmu ya. Innalladzina fatanulmu, innalladzina fatanulmu ya, ketemu dengan mukminin ya, hamzanya jangan sampai lari ke ain. Innalladzina fatanul mu'minina panjang. Innalladzina fatanul mu'minina ya. Innalladzina fatanul mu'minina ya. Jangan wal tapi wa. Wal mu'minati, tadi mu'minina panjang, minati juga panjang karena di situ ada fathah berdiri. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati panjang, minati tumma, jadi itu juga digigit ujung lidahnya. Ta, za, vo. Saya ingatkan lagi, ketika ada 3 huruf ta, za, vo, sama-sama ujung lidahnya digigit. Nah ini tumma juga gitu, tumma. Jadi ujung lidahnya harus digigit. Tumma. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tumma lam yatubu. Berhenti di situ ya. Itu karena panjang, saya yakin lepasnya nggak kuat karena 2 garis ya. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Kita waktu di situ. Coba bagian di rumah maupun yang di studio ikuti bersama. 1, 2, 3. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Berhenti di situ. Wakaf di situ, kemudian tidak atau mengulangnya dari summa. Ya, ulang dari summa ya. Summa lam ya. Jadi lamnya tidak boleh mendengung karena idhar syafa'i. Summa lam yatubu panjang. Summa lam yatubu falahum falahum idhar syafa'i juga nggak boleh mendengung. Summa lam yatubu falahum azab panjang, azabu. Thumma lam yatubu falahum azabu.
dengung karena itu gunnah. Jahannama walahum nggak boleh mendengung lagi. Walahum azabul bulha ya, bulhariq. Nah, ketemu dengan setelah satu huruf qalqalah yakni huruf qa. Jangan sampai bacanya kita hariq. Nah, jadi dirubah, yang bacanya hariq dirubah. Nah, huruf qalqalah itu akhirannya tidak boleh kita tambahi dengan hamzah. Kalau hariq, nah seperti huruf qalqalah itu seperti setelah qafnya kita tambahi hamzah. Namanya ziyadatul huruf. Jadi kita nambah huruf hamzah. Jadi yang masih bacanya hariq ya, hariq. Ya, mulai detik ini dan saat ini juga kita rubah. Ya. Tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Nah, tebalkan hariq. Jadi qaf itu huruf tebal. Jadi ketika qalqalah pun kita harus menampakkan pantulannya harus tebal. Hariq. Jangan hariq. Nah, kalau ke nanti jadi apa? Sudah nanti jadi qafnya itu tipis, sudah kita nambahin hamzah juga ya. Jadi tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Alhamdulillah kita sudah pelajari tahsin surah Al-Buruj sampai ayat 10. Sebelum praktik ya, kita baca bersama dulu dari ayat 9 sampai ayat ke-10. Bersama 1, 2, 3. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Nah, tidak dari thumma lam yatubu falahum adabu jahannam maupun di studio bisa dipraktikkan ya pelajaran kita surat Al-Buruj ayat 9 sampai 10. Coba yang ada di studio hari ini silakan dibaca ayat 9 dan ayat 10. Allahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Bagus. Lanjut. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Jadi mannya panjangan. Malam. Coba ulangi lagi. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Tidak dari summa. Tsumma lam yatubu falahum
adabu jahannam walahum adabul hariq. Ya, namanya kepanjangan karena nafasnya nggak kuat. Jadi kalau nafasnya nggak kuat berhenti di jahannam. Tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam. Wah, berhenti di situ kan nih? Tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam. Nah, lebih enak kan? Ulang dari falahum. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Nah, namanya kepanjangan. Falahum adabu jahannam walahum. Nah, namanya nggak boleh panjang. Nama walahum adabul hariq. Lagi falahum. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Bagus sekali ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar tafsir Al-Buruj ayat 1 sampai 10 ya. Insyaallah waktunya sudah cukup. Untuk ayat 11 sampai ayat 22 kita lanjutkan pada pertemuan di minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama ya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Saya dulu, kemudian jenengan yang ada di rumah maupun yang ada di studio menirukan. Coba dari awal sampai ayat 10. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Bersama. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Bersama. Satu, dua, tiga. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Bersama. Wa syahidin wa mashhud. Bagus. Qutila ashabul ukhdud. Bersama. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Ya. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Bersama. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bersama. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Satu, dua, tiga. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi
Ibtida dari summa. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bersama 2, 2, 3. Thumma lam yatubu walahum adzabu jahannam hum adzabul hariq. Ada tasbih bersama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai menyelesaikan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan ayat 11 sampai 20. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kurang lebihnya mudah-mudahan hari ini bermanfaat, ilmu yang sedikit yang kita dapat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tidak ada salah juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.